Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Ta'ala untuk bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, melanjutkan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Setelah kemarin dan di video yang sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh para panitia kurban demi supaya kurban yang telah diamanatkan kepada panitia ini bisa berjalan dengan baik dan itu bisa sesuai dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini melanjutkan beberapa hal yang belum sempat terbahas di video yang sebelumnya. Ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan oleh para panitia supaya ibadah kurban yang telah diamanatkan oleh para pengkurban kepada panitia ini bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dari syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan versi mazhab Al-Imam Syafi'i. Di antaranya adalah yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini, jika terjadi kecacatan pada hewan di tangan panitia, maka panitia wajib mengganti rugi hewan tersebut kepada hewan yang sah untuk kurban. Nah, ini penting supaya diperhatikan karena sering kita temukan, sering kita lihat di beberapa tempat di sekeliling kita, terkadang panitia itu terjadi kecerobohan. Di panitia ini terjadi keteledoran, yang mana dari kecerobohan atau keteledoran yang muncul dari pihak panitia bisa menyebabkan satu bentuk kecacatan pada hewan kurban dan itu bisa berdampak kepada tidak sahnya kurban yang telah diamanatkan oleh para panitia. Sehingga ketika terjadi yang seperti ini, panitia wajib untuk mengganti rugi, membelikan kepada hewan yang baru yang sekiranya hewan baru ini sah dipakai untuk kurban. Ambil contoh misalkan kalau ada orang yang dia itu titip kurban berupa sapi misalkan. Tentunya ketika hewan sapi ini diantar dari kandang, diantar dari pasar menuju lokasi panitia yang diinginkan oleh pihak pengkurban, itu nanti mesti akan diantar menggunakan pickup atau diantar menggunakan truk. Nah, ketika truk atau pickup yang membawa sapi ini telah sampai di lokasi panitia, ketika sapi ini diturunkan, itu terkadang terjadi hal yang ceroboh atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin menarik sapinya ini terlalu kencang, terlalu cepat, sehingga sapinya ini kemudian terjatuh atau terpeleset, yang itu bisa berdampak kepada cacat pada kaki hewan sapi tersebut. Ketika kaki sapi ini cacat, dan itu kemudian berdampak hingga munculnya pincang pada sapi ini, sehingga sapi itu kemudian jalannya tidak lancar, dia itu tidak sehat, atau bahkan kemudian malah stres. Ini bisa berdampak kepada tidak sahnya hewan kurban ini dipakai sebagai ibadah kurban. Dan kecacatan yang model seperti ini terjadi di tangan panitia. Sehingga panitia memiliki tanggung jawab untuk mengganti rugi dari hewan yang tidak sah dipakai untuk kurban ini menjadi hewan lain, dibelikan hewan lain yang sekiranya sah dipakai untuk kurban. Nah, oleh karena itu pihak panitia penting memperhatikan supaya ketika menurunkan hewan dari truk atau menurunkan sapi itu dari pickup, supaya mereka itu pelan-pelan dan tidak gegabah sampai kemudian memunculkan kecacatan kepada hewan tersebut. Sebisa mungkin hewan ini bisa sampai di tempatnya panitia hingga kemudian diikat di lokasi penyembelihan itu tetap dalam keadaan sehat dan tidak muncul cacat apapun yang bisa menyebabkan hewan ini tidak sah sebagai ibadah kurban. Karena memang menurut jumhur ulama, terlebih lagi apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah beliau,
ketika muncul cacat pada kaki hewan kurban yang sekiranya mereka ini menjadi pincang dalam berjalan, sehingga mereka itu jalannya menjadi lambat, itu bisa berdampak tidak sahnya hewan ini dijadikan sebagai hewan kurban. Bahkan Imam Nawawi itu menjelaskan dalam kitab Raudhahnya, seandainya saja hewan ini ketika diturunkan selamat, dia dalam keadaan sehat, lalu kemudian diikat di tempat-tempat panitia dan juga dalam keadaan yang sehat. Namun kemudian ketika dirobohkan, ketika akan disembelih itu dirobohkan terlebih dahulu, ternyata merobohkannya ini juga terjadi keteledoran, terjadi kecerobohan, yang mana kecerobohan atau keteledoran saat merobohkan hewan ini bisa menyebabkan hewannya ini menjadi cacat, dan cacatnya itu berdampak kepada tidak sahnya hewan tersebut sebagai hewan-hewan kurban. Taruhlah misalkan kakinya ini patah tulang misalkan, atau kakinya kemudian keseleo sehingga kemudian lambat seandainya dia itu disuruh berjalan misalkan, maka hewan yang seperti ini menjadi tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah seperti demikian. Sehingga bagi para panitia penting untuk memperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau misalkan jika hewan tersebut berupa kambing, hewan yang diantarkan oleh pengkurban ke panitia ini berupa kambing. Kok ternyata panitia itu dalam penataan hewan kambing di lokasi panitia itu mengikatnya terlalu dekat dengan hewan kambing yang lainnya, yang itu kemudian berpotensi kepada hewan ini akan tarung, hewan ini akan saling saling bertengkar satu sama lain. Jika seandainya bertengkarnya ini normal-normal saja, tidak sampai menimbulkan kecacatan, maka itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian sampai berpengaruh pada kecacatan salah satu hewan yang bertarung, maka ini juga bisa menyebabkan hewan itu tidak boleh dipakai sebagai kurban. Dan itu terjadi di tangan panitia karena panitia kurang memperhatikan dalam hal penataan di mana hewan ini harus diletakkan. Bagaimana caranya hewan ini bisa tetap aman. Nah, ini penting untuk diperhatikan oleh para panitia supaya ketika menata hewan kambing dari hewan-hewan kurban yang telah dititipkan itu tidak sembarangan meletakkan, tidak sampai menyebabkan hewan ini menjadi cacat ketika akan disembelih. Contohnya lagi misalkan hewan itu secara penataan sudah pas, kambing di mana, sapi di mana sudah pas. Tapi ternyata kemudian tenda yang dipakai untuk menjaga hewan ini terlalu rendah posisinya, sehingga ketika mulai pagi sampai siang hari karena posisi atap yang terbuat dari plastik atau orang Jawa bilang terpal itu terlalu rendah dan terlalu dekat dengan kepalanya si hewan, ini bisa menyebabkan panas yang sangat kepada pihak hewan, dan itu jika berlangsung lama bisa menyebabkan stres yang muncul dari pihak hewan. Jika kemudian dari stres ini hewannya kemudian sakit, lalu kemudian hewan ini lemas sampai kemudian hewan ini tidak kurang nafsu makan misalkan, sehingga dia itu kemudian menjadi kurus, maka ini juga bisa menyebabkan hewan ini tidak sah dijadikan sebagai hewan-hewan kurban. Oleh karena itu pihak panitia penting untuk mengerti, penting untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana caranya hewan-hewan kurban yang telah dititipkan itu tetap dalam keadaan sehat. Nah, ini penting untuk dipahami oleh para panitia supaya hewan-hewan kurban yang telah dititipkan tetap sah sebagai hewan kurban hingga datangnya hari penyembelihan hewan-hewan kurban tersebut. Poin berikutnya yang penting untuk diperhatikan oleh para panitia adalah jika panitia salah dalam menyerahkan hasil sembelihan hewan kurban, maka panitia wajib mengganti daging yang salah sasaran tersebut. Ketika panitia ini telah usai menyembelih hewan kurban, panitia ini telah usai memboleng hewan kurban tersebut, panitia ini telah usai untuk memotong-motong daging hewan kurban tersebut. Tentunya daging kurban ini akan diserahkan kepada warga sekitar, kepada orang-orang yang dianggap berhak oleh panitia. Namun kemudian jika sekiranya panitia ini ternyata salah sasaran, taruhlah misalkan
daging kurban yang ada bersama dia ini adalah daging kurban wajib karena dinadari misalkan. Lalu kok kemudian daging dari hasil sembelihan kurban wajib ini dikembalikan kepada pengkurban atau diberikan kepada warga yang berkecukupan, warga yang kaya, maka ini merupakan tindakan-tindakan yang salah sasaran dalam menyalurkan hasil sembelihan hewan kurban. Ketika terjadi seperti ini, maka pihak panitia berkewajiban untuk mengganti rugi, yaitu dengan cara yang pertama, panitia atau orang yang menyetorkan, memberikan, menyalurkan kurban ini kepada orang-orang yang salah sasaran, dia wajib untuk membeli daging sesuai dengan takaran yang telah diberikan kepada orang-orang yang salah sasaran tersebut. Setelah membelanjakan daging, lalu kemudian daging ini diberikan kepada orang-orang yang memang tepat sasaran, memang berhak untuk menerima daging kurban wajib tersebut. Atau misalkan daging kurban yang ada di tangan panitia ini merupakan daging kurban sunnah. Lalu kemudian daging kurban sunnah ini diberikan kepada warga sekitar, namun kemudian ada dari salah satu warga ini yang mohon maaf dia itu adalah orang-orang yang non-muslim. Dia adalah orang-orang yang kafir. Lalu kemudian kok diberikan salah satu kantong daging kurban kepada orang-orang yang seperti ini. Maka ini merupakan satu tindakan dari pihak panitia yang tidak atau yang salah sasaran. Sehingga ketika terjadi seperti itu, panitia berkewajiban untuk mengganti rugi dari daging yang terlanjur diberikan kepada orang-orang yang tidak tepat sasaran. Diganti rugi, dibelikan daging yang baru di pasar, lalu kemudian daging yang baru dibeli ini diberikan kepada warga yang memang berhak untuk menerima daging kurban sunnah. Atau contoh misalkan yang perlu diperhatikan juga, pihak panitia dengan sengaja setelah hewan ini disembelih dan dikuliti, kulit dari hasil sembelihan hewan-hewan kurban ini dijual oleh pihak panitia. Dijual, lalu kemudian jadi uang. Uangnya ini kemudian entah itu untuk dirinya sendiri atau biasanya itu dipakai untuk seluruh orang yang membantu di situ, untuk konsumsinya misalkan, untuk logistiknya misalkan, dipakai untuk orang-orang yang membantu kegiatan dari panitia kurban. Bagaimanakah kemudian yang tindakannya seperti ini? Kalau panitia yang berinisiatif dengan sendirinya untuk menjual kulit kurban, menjual kepala kurban, maka hal ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan secara kacamata syariat. Karena tugas dari panitia adalah menyerahkan secara keseluruhan dari hasil sembelihan hewan kurban kepada orang-orang yang berhak, terutama kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Lain lagi kalau misalkan panitia itu setelah dia itu selesai menguliti hewan kurban, lalu kemudian kulit hewan kurban ini diberikan kepada orang fakir miskin. Namun kulit ini karena diberikan kepada orang fakir miskin, lalu orang fakir ini tidak mampu atau tidak mengerti cara mengolah kulit tersebut. Lalu kemudian panitia menawarkan jasa kepada orang fakir miskin yang telah menerima kulit untuk dibantu menjualkan. Tapi dengan catatan telah diterima terlebih dahulu oleh orang fakir atau orang miskin dari warga sekitar. Setelah diterima, lalu kemudian si panitia ini menawarkan jasa untuk menjualkan kulit tersebut atau menjualkan kepala sapi tersebut misalkan, ya. Lalu dibantu menjualkan, maka ini tidak apa-apa. Itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan hasil penjualan pun juga harus dikembalikan kepada pihak orang-orang dari fakir miskin yang telah menerima kulit atau kepala tersebut. Tidak kemudian diambil alih atau dimiliki oleh pihak panitia yang telah menjualkan. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena memang masih banyak hal yang seperti ini kurang dipahami oleh para panitia kurban yang ada di beberapa tempat, yang ada di beberapa lokasi. Atau kadang yang terjadi adalah kulit dari hewan kurban atau kepala dari hewan kurban setelah disembelih itu dijadikan sebagai upah, dijadikan sebagai ongkos kepada tukang sembelih
atau untuk ongkos ke tukang memboleng dari hewan kurban tersebut. Tindakan dari panitia yang model seperti ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara kacamata syariat. Bahkan itu bisa menyebabkan hewan kurban ini menjadi tidak sah sebagai hewan kurban. Padahal pihak yang menitipkan hewan tersebut telah mengamanatkan bahwa ini merupakan hewan kurban. Tapi panitia mengambil tindakan yang bisa berdampak hewan ini menjadi tidak sah sebagai hewan kurban. Maka panitia yang seperti ini wajib untuk mengganti rugi, yaitu dengan cara membeli hewan yang baru yang sekiranya hewan baru ini sah sebagai hewan kurban dan setara dengan hewan yang tadi itu salah digunakan oleh pihak panitia. Ini merupakan kewajiban dan juga tanggung jawab yang harus diemban oleh pihak panitia. Berikutnya kemudian yang perlu diperhatikan oleh para panitia kurban adalah jika seandainya panitia itu melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban di teras-teras masjid atau di teras-teras musola wakaf, maka ketika diadakan di tempat yang seperti itu, panitia tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas masjid kecuali kalau memang wakaf dari fasilitas masjid itu tidak hanya untuk masjid. Tapi kalau seandainya fasilitas ini diperuntukkan oleh pewakafnya hanya untuk masjid atau hanya untuk orang yang melakukan sholat jamaah atau ibadah di dalam masjid, maka panitia tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Taruhlah misalkan air masjid, atau misalkan kalau masjid itu punya sumur misalkan, atau mungkin yang sekarang ini banyak adalah PDAM misalkan. Orang yang mewakafkan sumur atau orang yang mewakafkan PDAM, air PDAM kepada masjid, itu kalau memang mewakafkannya itu tidak hanya untuk masjid, tapi untuk umum. Semua kegiatan keagamaan dari warga sekitar masjid boleh menggunakan air tersebut, boleh menggunakan air PDAM tersebut. Memang memberikan izin dari pihak pewakafnya. Dari pihak pewakafnya memang mengizinkan air ini tidak hanya untuk kegiatan yang ada di dalam masjid, namun untuk semua kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid atau di luar masjid. Jika memang seperti itu, maka boleh-boleh saja digunakan untuk kebutuhan panitia dalam menjalankan kepanitiaan dalam penyembelihan hewan-hewan kurban. Tapi kalau tidak, maka panitia tidak diperkenankan. Atau contoh misalkan menggunakan speakernya masjid, menggunakan peralatan-peralatannya masjid. Jika memang peralatan ini, fasilitas ini semuanya dari pihak pewakafnya itu hanya untuk masjid, maka pihak panitia tidak boleh menggunakan barang-barang tersebut, tidak boleh menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk kegiatan seperti kegiatan penyembelihan hewan kurban. Kenapa demikian? Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan dan digelar oleh para panitia ini tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan kemaslahatan masjid. Ini merupakan hal yang berbeda, kemaslahatan masjid hal yang berbeda. Kemudian euforia dalam panitia menjalankan penyembelihan hewan kurban ini merupakan hal yang lain lagi, sehingga tidak termasuk bentuk kemaslahatan masjid. Ketika kemudian menggunakan barang-barangnya masjid, menggunakan fasilitas-fasilitasnya masjid, maka panitia punya kewajiban untuk doman, memberikan ganti rugi kepada pihak masjid dari barang-barang yang telah digunakan. Entah itu nanti dengan nominal uang atau menakar kira-kira penyewaan penggunaan barang-barang seperti ini kira-kira nominalnya itu berapa, maka panitia wajib untuk mengganti rugi dengan nominal-nominal yang memang menjadi standar dalam penyewaan barang-barang seperti tersebut. Ini penting untuk diperhatikan bagi para panitia supaya tidak gegabah di dalam menentukan langkah, di dalam menjalankan tugas dan amanat ketika para panitia ini mendapatkan amanat untuk menyembelih hewan-hewan kurban dari warga di sekeliling masjid atau di sekeliling musola-musola wakaf. Nah, ini kemudian berikutnya yang penting untuk diperhatikan dan diketahui oleh para panitia kurban adalah panitia kurban perlu tahu tentang kapankah waktu yang sah digunakan untuk menyembelih hewan kurban dan juga waktu yang tidak sah dipakai untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Secara teori kita memahami bahwa hewan kurban ini baru boleh disembelih ketika tanggal 10 Zulhijjah.
Ketika sudah masuk pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka disitulah waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan itu akan berakhir di akhir hari Tasyrik. Itu pemahaman yang selama ini berkembang di mana-mana. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian cara panitia bisa mengetahui kapankah tanggal 10 Dzulhijjah itu berlangsung dan terjadi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah untuk negara Indonesia, pihak Kemenak itu selalu akan melakukan ru'yatul hilal dalam penentuan tanggal 1 Ramadan dan juga dalam penentuan tanggal 1 Syawal, sekaligus juga dalam penentuan tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ketika misalkan pihak Kementerian Agama Pusat negara Indonesia ini telah menentukan kapan tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka dari patokan inilah kita bisa menghitung mundur kapankah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ketika sudah bisa diketahui berdasarkan hasil dari ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pihak Kemenak, maka di hari itulah kita diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Jika seandainya pihak Kemenak belum mengisbat, kita kemudian hanya berpijak kepada penghitungan yang ada di kalender-kalender di rumah-rumah kita, maka tindakan yang seperti ini masih belum cukup untuk bisa menentukan kapankah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sehingga kita nanti, terutama bagi para panitia, penting untuk menunggu dan mencari informasi dari hasil sidang isbat penentuan tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Yang mana dari itu kita juga akan bisa tahu kapankah berlangsungnya tanggal 10 bulan Dzulhijjah di tengah-tengah masyarakat. Dan hal yang kedua yang perlu diperhatikan bahwa panitia itu baru diperbolehkan menyembelih hewan kurban di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ketika khutbah kedua dari sholat Id telah berlangsung. Sehingga ketika khutbah kedua ini masih belum selesai, masih dilangsungkan khutbah yang kedua atau khutbah yang pertama, walaupun sudah sholat Id, pihak panitia masih belum diperbolehkan untuk melakukan penyembelihan hewan-hewan kurban. Harus menunggu sampai khutbah kedua dari sholat Id ini selesai. Sekhutbah kedua dari sholat Id ini rampung, maka di saat seperti itulah para panitia baru diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan ini boleh dilaksanakan sampai nanti memanjang waktunya hingga terbenamnya matahari di tanggal 13 bulan Dzulhijjah, atau biasa diistilahkan dengan sebutan hari terakhir atau waktu terakhir dari hari-hari Tasyrik, yaitu ketika terbenamnya matahari. Nah, ini merupakan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan bagi para panitia, supaya para panitia itu bisa dengan baik dan benar, bukan hanya dengan baik saja, tapi dengan baik dan juga benar di dalam menjalankan amanat yang telah dibebankan dari pengkorban kepada para panitia-panitia kurban yang ada di sekeliling kita. Inilah kiranya dari keterangan yang bisa kita kaji dan bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan barangkali mungkin dari apa yang kami jelaskan ini ada hal-hal yang kurang jelas atau masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, maka pertanyaan-pertanyaan antum semuanya, pertanyaan Anda semuanya bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan terlebih lagi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga kita bisa mendapatkan dan menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa mendapatkan kecintaan dari junjungan kita, kekasih kita, idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.